mau unboxing serta preview sepatu bola lagi. Kali ini keluaran dari brand Itali yaitu Diadora. Sepatunya adalah Diadora Brazil made in Italy K Pro atau Kangaroo Pro. Boxnya seperti ini. Boxnya agak sedikit besar ya dimensinya dan agak sedikit berat. Jadi kalau misalnya kalian beli sepatu ini sudah bisa dipastikan akan terkena ongkos kirim yang lumayan mahal. Akan dihitung 2 kg. Oke, ini boxnya seperti ini. Warna hitam, branding Diadora di depan, football, terus ada bendera Italia dan ada tulisan made in Italy-nya. Oke. Boxnya tebal, packagingnya bagus banget memang. Dan di dalam sebelah sini ada kayak apa ya, factory-nya atau pabrik atau ya bener pabriknya si Diadora yang ada di Italia. Di sini ada bendera Italinya juga, made in Italy. Dan sepatu ini memang handmade. Semua sepatu Diadora yang made in Italy itu handmade. Terus untuk di dalamnya kita dapat aja di sini ada string bagnya. String bagnya seperti ini. Diadora warna hitam, ada logo Diadora, football, made in Italy dan bendera Italy. Belakangnya juga sama. Jadi depan belakang itu dia sama untuk di string bagnya. Terus juga di sini ada kitab suci kan sih ini apa ya, kayak apa namanya, keterangan aja. Terus juga ada beberapa kata-kata dari si Roberto Baggio, karena memang Roberto Baggio itu adalah si brand ambasadornya Diadora dari dulu ya, pas masih dia aktif bermain. Terus juga selain itu ada si sepatunya ya, ini dia sepatunya. Ini adalah Diadora Brazil K Pro made in Italy. Oke. Sepatu ini gue dapet yang warna hitam terus list fold ya, atau hijau stabilo. Ini memang warna originalnya si Diadora dari dulu itu seperti ini, hitam terus listnya hijau stabilo. Ini sepatunya Diadora Brazil made in Italy. Brazil tapi made in Italy. Jangan salah sangka ya, Brazil itu adalah nama tipe dari si sepatunya ini gitu loh, bukan Diadora keluaran Brazil, enggak. Jadi tipenya ini adalah tipe Brazil, made in Italy. Nah, yang pertama mau gue bahas itu dari si uppernya ini. Uppernya dia terbuat dari kalea, hampir seluruhnya kalea, dari depan sampai ke samping, kecuali di bagian belakang. Nah, di sini ada bagian heel counternya. Nah, untuk bagian heel counter sama atas di sebelah sini dia sintetis, tapi untuk sisa bagian lainnya itu dia kalea. Terus juga ada logo Diadora di sebelah sini yang warnanya warna hijau stabilo atau bisa kita bilang itu fold. Terus di bawah logonya juga ada tulisan Brazil. Brasil, bukan, nggak pakai Z tapi pakai S, Brasil, bukan Brazil tapi Brasil. Dia warnanya juga sama, hijau stabilo, dan dia ini dibordir langsung di kulitnya. Oke, jadi bukan tempelan, bukan cuman dia langsung dibordir langsung ke kulitnya itu sendiri. Terus di belakang si logonya itu, logo Diadora, dia ada bendera Italinya, yang memang Diadora ini adalah brand keluaran dari negara Itali. Terus untuk lacing sistemnya dia masih central lacing system konvensional, karena memang ini juga sepatunya sepatu apa ya, bisa dibilang sepatu model tua atau old school. Jadi buat kalian yang suka dengan gaya-gaya pemain tua, terus juga pemain-pemain zaman dulu, bukan pemain tua, maksudnya pemain-pemain zaman dulu, terus juga suka dengan sepatu-sepatu klasik, ini cocok karena memang ini di remake ulang dari seri Brazil yang terdahulu
gitu. Jadi dibikin lagi oleh Diadora dengan nama yang sama dan bentuk yang juga sedikit menyerupai dari yang aslinya. Terus di bagian dalam sepatu dia ada logo Diadoranya, warnanya juga sama, hijau stabilo, dan di bagian heel di sini ada logo Diadora, branding Diadora. Ini adalah emboss, dia di emboss, jadi bukan dijahit, di emboss, tapi di bawah dari logo itu dia ada tulisan angka 1984 itu dibordir langsung di kulitnya, jadi bukan tempelan, bukan stiker. Nah 1984 ini kalau gua nggak salah itu adalah tahun pertama si Diadora tipe Brasil ini dirilis. Jadi 1984 udah sekitar berapa tahun ya? 36 tahun si Diadora Brasil itu ada gitu kan. Ini tahun pertama dirilisnya. Dari upper ini kualitas uppernya sih gue bilang bagus, lembut juga, tapi jujur ya kalau ini opini pribadi gue, untuk kayaknya uppernya ini gue masih lebih milih si Mizuno Made in Jepang ketimbang ini. Kenapa? Karena ini bisa dibilang agak sedikit lebih kaku ketimbang si Mizuno Made in Jepang. Tapi kalau soal durability pasti ini akan sedikit lebih kuat gitu loh. Gue yakin sih gitu kan. Karena juga kalau dipegang gini kulitnya tebel, memang agak sedikit kaku ketimbang yang Mizuno MIJ, tapi oke, masih oke. Dan ini gue yakin rasanya itu tebel dan pasti akan durable gitu. Ini untuk bahan ya, untuk bahan upper, bahannya juga Calea. Terus untuk innernya dia memakai bahan suede. Nah inilah yang gue suka dari sepatu-sepatu yang berbahan suede di bagian inner, karena di sini sih menurut gue pribadi di sini tuh sangat penting untuk mencegah blister atau lecet-lecet di bagian tumit, karena kebanyakan kita orang yang suka main bola itu mayoritas pasti punya keluhan yang sama di bagian heel. Nah di bagian inner, di bagian heel ini jika kita pakai bahan suede, menurut gue sih itu udah pilihan yang paling tepat gitu ketimbang lu pakai bahan sintetik ya, karena memang bahan suede ini lembut dan membuat sedikit agak lebih nyaman saat dipakainya. Terus untuk lidahnya dia pendek seperti ini. Sorry, bentar gua buka dulu. Dia cuma punya ada tulisan Made in Italy sama branding Diadora. Kelihatan nggak? Ada branding Diadora sama tulisan Made in Italy. Terus di bagian dalam juga lu nggak akan nemu sizing tag yang tempelan gitu, nggak. Jadi size tagnya dia lucu, jadi cuman kayak gini doang size tag di sepatunya ya. Jadi nggak ada yang besar kayak yang kita temuin di Nike, Adidas atau Puma gitu, nggak. Terus juga untuk tali, dia di ujung talinya di sini berwarna gold dan ada logo atau tulisan Diadoranya sebelah sini. Oke, terus untuk outsole-nya ini dia punya stud konfigurasinya round atau bulat, atau ya bisa dibilang ini memang outsole sepatu klasik rata-rata seperti ini, karena kayak Morelia, terus Puma King yang klasik ya, bukan Puma King yang modern, Puma King yang klasik, terus Copa Mundial gitu. Studnya mirip-mirip seperti ini konfigurasinya, karena memang sepatu untuk old school atau sepatu klasik itu ya rata-rata seperti ini. Terus bahannya full plastik TPU, untuk kelenturannya juga lumayan lentur, nggak stiff, nggak keras gitu kan, lumayan lentur. Dan untuk warna studnya ini juga warna mirip warna satu warna ya dengan warna list
logo Diadora yang ada di upper, terus juga di sini ada logo Diadoranya lagi kalau misalnya kita bisa lihat, dan di bawah ada branding tulisan Diadora di bagian tumitnya. Oke, untuk sepatu ini dia made in Italy, dan yang gua tahu menurut artikel yang gue baca, dia handmade seperti yang tadi udah gue bilang. Handmade itu ya yang di bagian finishing sama di bagian terakhirnya detailing itu dia handmade. Jadi kalau misalnya dibilang sih ini memang finishingnya tanpa cacat ya, maksudnya tanpa cacat itu bener-bener rapi, terus untuk bagian lem-lemannya juga rata, rapih gitu kan, nggak yang beleberan kemana-mana. Biasanya kalau kayak sepatu Nike gitu kan, Nike, Adidas itu ada beberapa some case gue nemuin yang memang di QC di quality control terakhirnya itu nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu bagus kualitinya. Jadi kayak sisa-sisa lem itu masih kelihatan dari luar, tapi karena ini memang quality controlnya langsung dari finishing sama detailing sama quality control langsung dilihat detail sama orang, jadi hasilnya lebih mendetail menurut gua ketimbang yang memang yang tadi brand-brand yang tadi gua sebutin. Banyak yang beberapa case yang gue temuin sisa lem, masih ada sisa lem berceceran gitu kan. Terus juga ini untuk insole-nya dia seperti ini, warna hitam dengan bahan fabric ya untuk yang ini di bagian atasnya. Terus dia ada branding Diadora, terus di bawah tulisan Diadora dia ada bendera Italinya. Untuk bagian belakang dia ada tambahan foam warna kuning di depan dan di belakang. Selebihnya sih biasa aja. Terus juga ada branding logo Diadoranya di sini, sama ada size 9. Ini adalah sepatu size 9 UK atau 43 euro. Terus untuk masalah size, nah tadi ngomong masalah size, ini agak sedikit tricky kalau untuk Diadora ini. Trickynya kenapa? Karena kalau kita lihat dari si sepatunya ini, jadi untuk masalah size ini, size sepatu ini adalah size 9 UK, size 9 UK atau 43 euro. Size euronya 43 atau 27,5 cm. 27,5 cm itu size 43 sama kayak size-nya Nike, sama kayak size-nya Adidas 43 1/3 itu 27,5 cm, Nike 43 itu 27,5 cm sama. Tapi gue punya pengalaman yang sedikit menarik tentang sepatu ini. Jadi beberapa tahun yang lalu gue sempat mesen sepatu ini juga, bukan gue sih, jadi gue cuman mesenin sepatu ini untuk temen gue. Size-nya 40,5. 40,5-nya Diadora itu 20,5 cm. 40,5-nya Diadora itu 25,5 cm. Nah, gua pribadi size normal gua itu 26 cm. Tapi pas gua cobain pakai sepatu Diadora size 40,5 cm itu fit well. Jadi kalau misalnya kalian mau beli sepatu ini, saran gua downsize setengah cm. Jadi misalnya size kalian normal 28 nih, 28 cm, ya belinya size 43 atau 27,5. Karena ini pun size ini, sepatu ini size 27,5 cm, size 43. Ini adalah pesanan orang yang biasa pakai kaki dengan ukuran size 28 cm atau 44 gitu. Jadi saran gue sih itu, kalau untuk sepatu ini lu mau punya kaki wide, asal nggak super wide, wide kayak gue, kaki gue juga wide, pakai ini ya gue downsize ke 20,5 cm gitu. Saran gue sih itu untuk sepatu ini. Terus untuk soal berat dari si sepatu ini, beratnya gue akan timbang
Ini size 43 kondisi baru ya. 43 kondisi baru itu beratnya agak berat sih, gue yakin di atas 200. Yes, benar. Beratnya 282 gram. Itu lumayan berat karena memang sepatu klasik ya. Kalau dipegang pun juga ya memang kerasa berat. Jadi satu sisi sepatu ini 282 cm. Kalau untuk sepasang ya tinggal kaliin 2 aja. 282 berarti 500, hampir 600. Hampir 600 gram ada di kaki lu. Lumayan sih, memang lumayan berat, tapi untuk kualitas nggak bisa dikesampingin. Kualitas dari kulit juga mumpuni, detailingnya juga bagus, quality controlnya juga bagus untuk si sepatu ini. Dan yang gua rasain, gua waktu itu coba fitting sepatu ini adalah sepatu ini nyaman untuk kaki lebar. Itu sih poin dari gua. Oke, mungkin sekian aja video dari gua. Oh ya, satu ada yang ketinggalan, gue lupa kasih tahu. Kalau lu mau cari sepatu ini Diadora, memang agak susah untuk di Indonesia. Setahu gue di Indonesia belum ada distributor resmi untuk Diadora ya. Apalagi yang seri ini yang made in Italy, atau seri Brasil made in Italy. Kalau kalian pengen, lu bisa hubungin gua, bisa pre-order juga di gua, atau bisa cek IG-nya FUBK Store, nanti bisa DM ke gua atau WhatsApp gua. Oke, kalau misalnya kalian pengen, bisa ambil dari kalau ini gua ngambil dari Pro Direct ya, ngambil dari Inggris, bisa ngambil dari sana karena pilihannya lumayan banyak. Dan kalau misalnya nih kalian pengen, wah gue suka sih sepatunya, brand Diadora itu ikonik misalnya menurut kalian, tapi kok berat banget ya, jangan khawatir, Diadora baru aja ngerilis sepatu Diadora Brazil yang elite. Dia itu enteng, modelnya kayak gini tapi enteng. Nanti akan gue kasih lihat gambarnya, dan itu nanti akan gue review karena ada satu pasang yang sedang menuju ke Indonesia. Gue udah pesen juga, bukan gue tapi temen gue cuman perantara aja. Ya gitu dah, kalau tukang pesen beli enggak, tapi mesenin doang punya orang. Oke, jadi nanti kalau misalnya itu udah datang akan gue review juga. Oke, mungkin sekian aja video dari gue, kurang lebihnya gue minta maaf. Jika ada saran, masukan, apapun itu bisa tulis di komen, atau yang kenal sama gue bisa langsung WhatsApp ke gue. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.